kalau kita udah nyumbang sama orang, itu duit yang dipakai apa aja sama tuh orang? Ya enggak, kan enggak kan awalnya soalnya Agus minta untuk pengobatan matanya kan. Kenapa dia disiram untuk matanya, otomatis orang-orang tuh menyumbangkan itu untuk menyembuhkan matanya. Maksudnya kan seperti itu. Kalau ternyata uang itu digunakan untuk bayar utang dan yang lain-lain, ya kan mata lu masih belum sembuh, kenapa lu harus mikirin yang lain? Itu yang menjadi pertanyaan. Betul, enggak, maksudnya ada. Jadi menurut aku ada dua. Maaf ya, nggak ada maaf dan nggak ada damai. Saya cuma pengen tahu sampai di mana kesopanan Anda, ya. Pak Dot ya, yang katanya hebat, yang katanya kebal hukum. Saya pengen tahu sampai di mana kesopanan Anda, karena Anda salah pilih lawan. Anda jangan mengira saya anak kecil, ya. Tunggu aja ya, tunggu panggilannya. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya seperti biasa, Woki Kelvin. Nah, kita lanjut lagi dalam masuk ke segmennya si Sugus guys. Dan ini ada berita apa ya? Waduh, ini kabarnya ya seperti kalian tahu. Nah, dia ini ya, sekarang ada Saipul Jamil guys. Saipul Jamil biasa nimbrung lagi ya. Dan ini beritanya seperti apa? Yuk langsung kita simak bareng-bareng guys. Bangun tidur lihat sosial media, kaget gua. Kaget ya. Si Saipul Jamil Katanya mau kolaborasi dan siap membiayai tiket dan pesawat si Agus Salim untuk berobat ke Singapura karena merasa berhutang budi sama seorang Farhad Abbas yang dibenarkan oleh Farhad Abbasnya sendiri. Kata si Farhad, si Saipul Jamil pada saat susah atau saat terkena kasus dia dibantu oleh si Farhad Abbas. Maksudnya, Farhad, Anda nagih hutang budi, lucu. Atau Saipul Jamil, lu kan berteman sama gue nih ya, sosial media, saling follow lagi. Masih. Maksudnya apa? Lu cari pamor? Emang lu nggak bisa gitu berdiri sendiri sampai lu menurunkan level lu bergabung ke si buta dari gua hantu itu? Lucu lu. Nah, kita lanjut lagi nih. Nah, ada apa lagi nih? Misalkan juga, mohon maaf Nih, Saipul Jamil ikut nimbrung kok serasi ya sama Farhad Abbas. Cie. ya seperti tadi mau dipakai buat haram kata apa, udah itu urusan dia, tanggung jawabnya sama Tuhan. Yang penting kita niat awal kita bantu dia, udah gitu. Saipul Jamil, mantan artis yang kagak laku, sekarang ikut-ikutan nimbrung dikasihnya Agus. Statementnya ampun, katanya kalau nyumbang terus ikhlas ya kan, dibuat yang haram ya gak apa-apa. Loh gimana sih, udah tahu dia melakukan hasil sumbangannya untuk pakai yang haram, terus kamu biarin, ya itu namanya menjerumuskan orang Bang Ipul. Ya dikasih tahu gak boleh membuat yang haram, dibiarin aja. Anda sebagai penyumbang ya ada kewajiban juga ngarahin orang gitu loh, kan kasihan mau menuju jalan neraka kok kan? Biarin aja terceburlah si Agus ke neraka. Nggak bisa begitu ya kan ceritanya. Ya dinasihatin, dikasih tahu, Gus nggak boleh, bukan malah didukung masuk neraka. Nah, kita lanjut lagi guys. Ada video apa lagi nih ya? Ya Allah, senang banget. Ada sini. Terima kasih orang baik. Guys. Wow. Lihat dia kok. Oh, apa ini? Kalau itu mau wawancara ya. Oh, sekarang, udah dapat kecilnya juga ternyata. Buka handphonenya. Udah nggak sabar ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka. Wow, alhamdulillah ya Allah, dikasih rezeki sama Allah. Mbak Rika, Kak Cus, makasih banget. Kalau Agus ngeliat, pasti Agus bahagia banget. Walaupun Agus ngeliat, Agus bisa ngerasain. Terima kasih banget ya, mudah-mudahan manfaat banget sama Agus. Terima kasih Kak Cus, Kak Rika. Semoga rezekinya lancar terus ya, sehat-sehat ya Kak Rika. Menang ya. Kian soleh. Nanti bakal dipandu sama Bang Ervin men. Ini chargernya. Kemudian Saipul ada Jamil Bang Saipul Jamil. Agus asik. Abang Saipul Jamil Siap ini bantu dulu tiket waktu yang dia ada. dalam keadaan lemah, kami pembela juga mendampingi ya Bang Saipul. Kita walaupun pro kontra yang namanya membela orang yang terzolimin, kita tetap bela, gitu Bang Saipul. Makanya karena punya perasaan kemanusiaan, Bang Saipul Jamil juga siap untuk mendukung, membantu Agus. Insya Allah. Nah jadi
Agus tuh sekarang uangnya itu udah habis 1,3 miliar dibagi ke sumbangan oleh Denny Sumargo dan siapa? Gary. Katanya persetujuan mereka di podcast. Katanya disetujui oleh pengacara donatur yang namanya Pablo. Pablo itu cuma dapat kuasa dari 2 orang ya. Dan Pablo itu nggak ngaku kalau dia pengacara Nopi, padahal videonya dia udah ngaku dia mundur dari pengacara Nopi. Ya. Jadi cari pengacara nanti jangan yang pimplan ya, jangan yang Jangan ada pimplan. lupa-lupa. Padahal rekam jejaknya dia adalah pengacara Nopi. Nah, kemudian Bang Saiful Jamil, Ibu ini siap mendukung. Oh, ibu ini. Kalau untuk pengobatan ke Singapura kan uang udah ada, masih ada. Kemudian kalau kita gotong royong lah gitu, udun-udunan. Jadi saya kalau ada kesulitan, saya cari dulu orang yang pernah sulit. Orang yang pernah sulit itu orang pernah kita bantu. Bentar guys. Dia bilang udun-udunan. Kenapa nggak open donasi lagi aja ya Farhad Abbas ya? Kalau emang Agus itu adalah korban bukan pelaku penggelapan, otomatis kalau seandainya Agus ini open donasi lagi, kalau dia orangnya benar, baik, dan banyak yang mendukung, pasti banyak yang mendonasikan lagi ya. Walaupun uang donasi yang kemarin 1,3 miliar udah habis, tapi kalau seandainya dia open donasi lagi, kalau orangnya baik pasti bakal banyak lagi gitu loh guys. Kalau di si Agus ini ikhlas, otomatis bakal balik lagi yang 1,3 itu ya. Kalau dia open donasi lagi. Tapi kenapa dia si Farhad Abbas malah lebih udunan gitu. Nah, jadi tanda tanya kan dari sini aja ya guys ya. Nah, kita lanjut lagi videonya. Nah, klien-klien saya katakan, kamu sudah senang atau sulit? Oh senang, ya udah bantu teman yang sulit. Asik. Bang Saiful Jamil, kalau hanya udunan tiket pesawat atau kamar hotel sih siap beliau. Bahkan untuk mendampingi Agus ke Duit dari Singapura dia mana? siap. Nah, kalau bisa Bang Saiful ajarin bagaimana Agus itu bisa main TikTok. Nas. Kalau bisa dia ajarin nyanyi atau joget Bang Saiful. Iya, Karena Bang beliau ini Saiful. pernah jadi juri Ketawa tuh dalam apa yuri apa dulu? Ya kayak gitu. Nah, jadi luar biasa. Jadi walaupun harusnya saya diajarin dari penyanyi dan TikToker di InfoTV bisa dapat duit, saya mengalah dulu biar Agus duluan. Nah, kemudian Bunda Et ini, beliau ini ngumpulin semua teman-teman gitu. Nah, sayang kita lupa ngundang Agus ini. Dilupakan nih. Tapi Kasihan deh. ya itulah, terima kasih Bu Eti. Ikut cinta Selama ini Agus. dukungan kita pembela kaum lemah tetap berjuang dan tanpa pandang lelah. Kita bukan pengacara yang bisa diatur-atur atau pengacara yang mundur-mundur. Kalau sudah pengacara mundur, ya udahlah, mundur sekalian aja. Terus kalian. Kemudian menyangkut nama Ilal. Nama Ilal itu memang pengacara, tapi dia tuh sarjana setelah umur di atas 40 tahun. Nah, kemudian kemampuan atau berpengalamannya bagi kita masih di bawah orang yang magang gitu. Jadi banyak tidak dilibatkan. Karena lawyer itu harus bisa menjaga mulutnya. Tidak boleh menjadi kepanjangan bergosip ataupun mengadu domba. Mengadu domba. Ini Jadi dia lipat Tenopi agak menduga terkatakan lewat Gary menggelapkan uang yayasan, kan begitu kan? Nah, karena masih dugaan dan kemudian bukti-buktinya belum valid, jadi baiknya Tenopi memanggil Gary di kantor. Gary, ini ada uang terpakai, ini buat apa saja? Nanti kan sama Gary dijawab, pertanggungjawabannya ada. Kalau Gary memakai uang itu untuk kepentingan yang sifatnya yayasan. Jadi itu dulu pertama. Jadi Tenopi bisa aja membuat laporan polisi, tapi itu nanti dulu. Karena sayang kalau laporan polisi belum sempurna, bukti-bukti belum lengkap atau cerita-cerita saksi belum ada, nanti kemudian itu laporannya kemudian menjadi mentah. Makanya yang paling bagus, alangkah baiknya dipanggil dulu si Gary-nya untuk dimintai pertanggungjawaban terhadap penggunaan uang. Nanti kan Gary menjawab. Nah, kalau Gary tidak datang ketika dipanggil secara resmi, nah, baru langkah kedua yaitu Tenopi melakukan somasi terhadap Gary, somasi teguran hukum terhadap Gary supaya bisa mempertanggungjawabkan uang yang diduga dipakai oleh dia. Somasi ini adalah sekali dan 2 kali, begitu. Jadi somasi pertama dan somasi kedua. Itu kemudian kalau sama sekali tidak dijawab oleh Gary, baru berpotensi patut diduga Gary menggelapkan uang senilai 100 juta. Jadi langkah hukumnya begitu. Pertama, memanggil musyawarah secara baik-baik. Kalau datang tentu ada penjelasan, bisa clear persoalannya.
Tapi kalau tidak datang dipanggil secara baik-baik, bisa dilakukan dengan cara melakukan somasi. Somasi itu adalah teguran hukum. Nanti jawabannya adalah jawaban hukum. Begitu hukumnya bagaimana. Nah, itu somasi pertama. Kalau dijawab, nanti ada upaya penyelesaian dari situ. Tapi kalau somasi pertama kan dijawab, ada somasi kedua. Kalau 2 kali somasi tidak dijawab, ini adalah pembuktian bahwasanya patut diduga terjadinya penggelapan. Setelah 2 kali somasi tidak dijawab, barulah si Tenovi kemudian punya potensi melaporkan ke kepolisian adanya dugaan penggelapan, melaporkan adanya LP, kan gitu kan, dugaan penggelapan. Itu tapi setelah somasi 2 kali, biasanya begitu. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih tentang tanggapan dari Deo Lipa ya, yang menanggapi terkaitnya Gary akan dilaporkan ke polisi diduga gelapkan uang 100 juta itu guys. Tulis di kolom komentar. Begitu juga dengan tadi ya, Saiful Jamil ya, tiba-tiba terlibat juga ingin nimbrung karena ya tau lah lagi sepi job seperti itu ya. Seperti kemarin Nenek Sisir ya, Nenek Pirang itu, Nenek Pirang juga ikut nimbrung lagi tuh ya. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.